Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat 2508. Parung punya cerita. Kembali lagi bersama gua Cinlok, Cilok, Wanjay, kan. Malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber Bang Cilok. Benar. Berbeda angkatan tapi ya. Dari angkatan 2015 ya kalau nggak salah. 2015 sama angkatan 2016. Langsung aja Bang Cilok, nggak usah basa-basi, sikat. Oke, langsung. Dari mana nih? Sebelah kiri di kiri. Perkenalan dulu Bang. Kenalin, nama gue Hodri, biasa dipanggil Pengau kalau di Sasmita. Oh, Pengau. Iya. Oh. Lulusan tahun berapa? 2015. 2015. Basis Parung. Ya. Ini yang satu lagi nih. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di Sasmita dipanggil namanya Botak. Tahun Angkatan tahun 2016. Basis Parung 2016. Nah, berarti beda 1 tahun ya. Ayo, kenalin dah. Perkenalkan, nama saya Dio Sanjaya. Sering dipanggil Kalem. Kalem Bang Cilok. Kalem, bener. Angkatan 2016. Berarti sangkatan sama Botak ya? Ya, sangkatan. Ini abang kelasnya si Pengau. Pengau. Gue nanya dari Pengau dulu nih. Pengau, rumah lu di Parung, Kampung Jati kan? Iya, Kampung Jati. Lu kenapa bisa masuk ke Sasmita? Dulu sih nggak kepikiran pengen masuk Sasmita dulu, malah dari SMP itu pengennya masuk sekolah Depok, SMP Depok. Cuman karena dari abang lulusan di Sasmita, abang nyuruh di Sasmita. Oh, abang lu Sasmita juga? Ya. Tahun berapa? 2002. 2002. Oh, iya. Namanya siapa? Fahmi. Iya. Oh. Nanti diajak sama abang ya? Diajak sama abang. STM? SME? STM. Jurusan apa? Jurusan listrik. Listrik. Listrik dari Botak. Kenapa bisa masuk ke Sasmita nih? Awalnya sih pengennya masuk Bastar dulu. Iya. Pengen di Bogor lagi kan, SMP di Bogor. SMP di Bogor tuh? Iya. Pengen masuk Bastar. Cuman dari Parungnya sedikit. Oh, dari SMP-nya tuh? Iya, dari SMP-nya sedikit. Rata-rata kan masuknya Wika, Viwan. Akhirnya ketemu sama dia nih. Sama teman juga kan dulu ada yang pengen masuk Sasmita kan. Akhirnya udah ambil formulir duluan, yang satu lagi malah masuknya di sekolah Depok. Akhirnya ya udahlah, lanjut lah, karena udah ambil formulir kan, udah terlanjur, udah akhirnya ambil di Sasmita. Berarti diajak sama si Pengau. Ini. Karena memang dari SMP udah kenal. Udah kenal. Dulu SMP saya juga pernah diajak ikut tawuran tuh sama Sasmita kan. Jadi lawan Karisma Wita tuh dulu di Cilangka. Kelas 3. Diajak nih. Oh, diajak aja nih. Iya. Pengau. Ya. Lu ngajak dia ke Sasmita. Yang gua tahu tuh kalau saya ngajak orang tuh dapat duit ya. Iya. Ya kan? Calo, iya sekarang calo. Maka di Parungnya ngopi bareng lagi. Ngopi bareng lagi. Buat bareng juga. Itu nggak apa lu bisa masuk ke Sasmita? Tahu gua kan rumah lu jauh nih ya kan? Iya. Di mana nih? Di Seeng. Iya. Kenapa? Tadinya nggak niat mau masuk Sasmita. Nggak niat. Niatnya Bogor. Bogor ke Out. Luar biasa. Terus Diajak teman saya, tetangga tuh. Ternyata dia sampai kelas 1 doang. Ya udah, mau nggak mau saya terusin tuh. kemana? Sasmita. Oh gitu ceritanya. Karena diajak temen Iya juga. dia udah masuk Sasmita, dia mah temennya nggak terus, Iya, ya kan? Iya. Dia lanjut. Itu kenapa temennya nggak terus itu dia? Nggak kuat. Oh, nggak kuat. Nggak kuatnya? Pantekin mulu. Udah pantekin dulu. Iya, masuk harapan udah dipantekin juga. Dari Seeng. Iya. Oh, dari Seeng udah dipantek itu? Iya. Wah luar biasa. Tapi lagi sekolah lu lewat jalur mana? Jalur Parung apa lewat Gunung Sindur? Kalau kelas 1 lewat Gunung Sindur lah. Oh, kelas 1 lewat Gunung Sindur. Kelas 2 baru tuh ke Parung. Yang nggak ada barengannya. Oh, nggak ada barengannya. Jadi maka itu pindah ke jalur Parung. Iya. Luar biasa. Pengau. Iya. Selama lu kalau di 57, lu pasti ngerasa yang namanya di tataran, tatar ya, kalau ya, tatar. Ya. Awal pertama di tatar di mana tuh?
Sebenarnya ini kan harusnya lulusan 2014 sempat di DO tuh waktu itu 21 sempat di DO. Terus waktu awal pendaftaran sih yang di Rawabuntu. Rawabuntu. Sama mana tuh? Yang sama Bipuri. Terus itu menang sih sampai akhirnya kan selesai pendaftaran itu dibagi dua lagi ya. Yang masih kuat jalan ke Tangerang, yang udah nggak kuat udah pulang aja gitu kan. Iya. Lalu pilih yang kuat apa enggak? Enggak, udah lemes buat calon soalnya. Iya. Udah pakai putih abu-abu? Enggak, masih putih biru. Masih pakai SMP? SMP. Terus masih masa mos itu? Masih masa mos. Udah diajak ke jalan ke? Udah jalan ke Tangerang. Katanya sih tradisi katanya. Oh gitu. Soalnya kan katanya rivalnya juga. Lu diajak sama siapa tuh? Sama Bang Kelas ya. Abang Kelas? Kan lu kan rumahnya di Parung, kok bisa langsung diajak ke sana gitu? Enggak, jadi di waktu itu kan setiap gerbang itu pas pengen pulang mos ditungguin ditanya-tanyain anak mana. Akhirnya ada tuh Abang Kelas, tuh anak mana, anak Parung udah ikut dulu, mau kemana udah ikut aja bareng-bareng katanya gitu kan. Akhirnya jalan tuh di situ. Abis jalan tahu Abang Kelas pada ngomong itu musuh depan ya udah akhirnya majuin semua gitu. Tapi ada korban di situ. Dari pihak Bipurnya sih ada korban. Oh, ada korban. Dia dari 57 emang nggak ada. Kan katanya serem-serem 57. Wih, luar biasa. Itu pada zamannya ya, pada zaman si Pengau nih, ya kan? Iya. Jadi ya kita di sini bukan untuk menyombongkan diri, ya kan? Bukan buat sok jago-jagoan, ya kan? Cerita ini hanya untuk dikenang aja, jadi tiru. Cuma seru-seruan aja kita. Selain di daerah sana, mana gitu ditatar? Waktu itu kalau kan habis selesai penataran Albes, penataran berbasis. Itu ke sana Albes berarti ya? Albes. Yang dari Kuta, dari Parung, mana juga sana kan? Dari Lebak Bulus, Pak. Iya. Terus penataran Parung? Penataran Parung kita lawan Kawi. Kawi sini Cinangka. Terus itu kita penataran lawan dia, menang sih kita murni, kita itu calon semua. Murni, kalau dia sih kayaknya abu-abunya banyak yang turun soalnya waktu itu. Lu masih calon ya? Masih putih biru. Putih biru masih. Itu diajak siapa itu? Abang Kelas juga. Abang Kelas. Habis dari penataran di Parung udah tuh. Udah paling di sekitaran Parung doang kayak gitu. Lawan sekolah-sekolahan Bogor kayak gitu. Iya. Penataran. Penataran sih nggak ikut sih dulu. Nggak ikut kan. Waktu itu ditarik sama dia nih, nggak tahu kemana tuh lupa. Terus baru dapat ditatarnya itu waktu ada info ya dari Abang Kelas bahwa pengen nyatin sama Setiabudi kan. Bitung tuh. Akhirnya disuruh kumpul. Yang kemarin ngikut tataran disuruh kumpul dan bakal jalan ke Rangkas Bitung kan. Kereta tuh. Iya. Nah, awal pendaftaran di situ baru Jadi waktu pas mau ke Rangkas Bitung itu kan kita lewatin stasiun Parung Panjang tuh. Iya. Nah, di stasiun Parung Panjang itu kan ada anak bijer katanya tuh kan di pinggir rel itu. Nah, kebetulan saya udah takut aja kan. Udah panik lah. Yang namanya anak baru kelas 1 kan, baru terjun di dunia SMA gitu kan. Kebetulan di situ lagi rame anak bijernya tuh Bipuri kan di sana sama sekolahan Yastrik kok nggak salah. Di gabungan dah tuh. Iya, terus teriakin ya takut kan. Udah gitu didorong-dorong sampai pengen jatuh ke rel tuh dari gerbong kereta. Emang udah rame. Udah rame dorong-dorong kan. Dorong-dorong itu disuruh teriakin anak sekolahan itu. Akhirnya dari situ ya mau nggak mau dah daripada saya jatuh kan. Paksa berani dah di situ kan. Baru teriakin Sasmita nih, saya bilang gitu kan. Untung dia cuma ngelihat doang. Dan nggak lama kan stasiun Parung Panjang dia delaynya lama tuh. Ya kan ada bangsa 10 menit lah, 15 menit itu udah panik ya kan, deg-degan. Ternyata nggak lama tuh anak Bipuri nyamperin kan. Dan alhamdulillahnya itu ketika anak Bipuri nyamperin kereta jalan. Berarti lu ditolongin sama itu tuh. Supirnya. Iya. Kereta supir bukan masinis ya. Terus abis itu jalan kan tuh. Nah, sampai Rangkas itu aman nih kan. Alhamdulillah. Nah, terus kata Abang Kelas, "Wah, gue belum selesai, gue tatar lu," kata dia. Ntar pulangnya gue tatar lu, kata dia. Saya bilang, "Iya, udah nurut aja dah, udah dibantah kan."
dari situ pulang tuh kan, keesokan harinya habis ketemu buka puasa bareng di sana kan sama alumni Setiabudi sama anak-anaknya. Nah dari situ pas pulang di Parung Panjang lagi ya. Jadi gua kan waktu itu kelas 1, ada abang kelas lagi itu kelas 2 namanya Herbut kan. Nah dia juga dulu katanya nggak ditatar gitu. Akhirnya gue ditatar berdua tuh sama dia. Gue ditatar berdua bawa pilok kan. Jadi gue suruh nyoret-nyoret gerbong kereta tuh. Waktu itu sama setiap stasiun Parung Panjang tuh sisinya disuruh pilok sama dia. Akhirnya ya turun kan tuh gue, dia sebelah kanan, gue sebelah kiri dah tuh ya. Setiap stasiun gue coret-coret. Begitu gue coret-coret, tiba-tiba anak Bipuri apa anak Yasrib gitu kan, teriakin gitu. Woi anak mana lu? Ngomongnya bahasa Sunda. Itu orang mana sih ya? Akhirnya dari situ gue panik, ngedengar suara kereta tot gitu kan mau jalan, makin panik. Akhirnya udahlah lari aja dah saya bilang. Saya bilang sama itu, bang gue mau berani bang saya bilang. Gue takut bang dunia SMA saya bilang itu masih down lah mentalnya. Akhirnya kebetulan kereta jalan udah saya kejar-kejar aja dah, saya naik kan. Dari situ enggak lama itu ditatar lagi di kereta lagi ya. Di hari itu juga beda harinya. Beda hari. Iya, jadi terus-terusan ditatar tuh kan sama abang kelas. Nah, ini beda lagi ditatar itu sama apa bahasa tuh gembel kereta kali ya. Itu kan ada tuh dari Rangkas itu ke arah ke sini. Jadi berangkatnya itu ketemu anak nggak tahu gembelan atau anak sekolah gitu. Jadi lagi duduk di gerbong kereta tuh yang di bagian pintu, tiba-tiba ditonjok Kak. Bukan anak sekolah itu, jadi posisi maghrib, tiba-tiba ditonjok kan. Ditonjok jebret, saya bingung masuk ke dalam. Akhirnya saya diem, baru bilang sama bang kelas bahwa lu anak sekolah mana lu kata dia. Akhirnya saya bilang kan Sasmita, akhirnya berantem tuh di gerbong, tonjok-tonjokan, nggak main pisau tajam gitu kan. Tonjok-tonjokan, pas sampai di stasiun Maja atau Tiga Raksa gitu, keretanya ditempongin. Tempongin tuh satu gerbong kereta kan. Iya, ditempongin sama gembelan itu. Udah gitu lolos kan, akhirnya di Maja tuh Tiga Raksa gitu lupa tuh. Terus jalan sampai Citra aman. Pulangnya dipantekin lagi ya. Udah gitu dipantekin itu kan kita keadaan awal di dalam gerbong kereta. Cuman pas pulang kita harus di atas kereta, saya bingung. Itu saya makin takut. Terus tataran kok gini. Bisa banget nih. Iya. Terus akhirnya ya udah kan karena ada yang abang kelas duluan kan tuh. Naik ke atas ya saya ikut-ikutan. Saya doain, ya Allah, ya Allah, saya bilang karena kan di atas kereta kan, saya takut aja tuh. Udah kan akhirnya aman tuh. Ketemu lagi di inian Cisauk atau Cicair gitu. Tiba-tiba di sebelah kanan tuh kan ada palang pintu, ada anak Bipuri, ditempongin ditempongin, kenapa lah deh tuh langsung jebret. Saya bilang, kok udah nggak berani nih, saya bilang, udah buru-buru turun dah, saya bilang kan. Ternyata di dalam gerbong itu ada anak Bipuri, dan alhamdulillahnya itu anak Bipuri itu mentalnya down, takut sama kita, gitu. Terus saya diem-diem aja deh, pura-pura bego, gimana saya apa-apa nih. Pas udah turun stasiun di Serpong baru saya bilang kadang ada anak Bipuri kan, saya bilang gitu, langsung dibego-begoin. Enggak, lu dari Parung sendirian tuh maksudnya? Dari Parung waktu itu ada 2 orang yang datang pertama tuh, yang pertama kali ke Rangkas, dan yang kedua itu berdua atau sendiri saya lupa tuh. Soalnya kesana cuma berlima kan. Berlima ya? Cuma berlima. Itu kejadiannya pas bulan puasa tuh? Pas bulan puasa. Enggak puasa dong? Enggak puasa. Gitu, penatarannya langsung gila ya, lo penatarannya langsung ke jalur itu kereta gitu. Iya kan. Kalau kata gue mau kok. Iya benar. Soalnya ekstrim kalau di kereta. Iya kan, kalau misalnya dulu kita kan apa namanya tuh, misalnya Parung nih langsung kan abang kelas itu pada rangkul Parung gitu, awak penataran. Kalau dia pada kan langsung ikut bus lain. Itu penatarannya luar biasa. Dari Kalem, kalau saya sebenarnya nggak ikut tataran ya. Terus cuma dikumpulin doang. Dikumpulin sama siapa? Sama anak kelas 3 di kampus IT. Terus itu dikumpulin dicari tuh ada di kelasnya, di Parung di mana. Itu dikumpulin semua, suruh nongkrong doang. Oh, suruh nongkrong doang. Iya.
nggak ada seperti janjian gitu, nggak ada. Padahal itu udah rame, 2 truk gitu. Sesuai habis kumpul udah bubar gitu aja. Bubar gitu aja. Penatarannya suruh kumpul di IT aja tuh. Itu aja. Soalnya mau janjian sama Bijar katanya. Bijarnya nggak datang. Oh, tadinya mau nyerang itu sekolah itu, terus dianya nggak datang tuh. Ya udah bubar gitu aja. Bubar aja gitu. Terus di Parung pernah nggak? Ini kan lu kan awal kelas tuh ya. Nah, lu pernah nggak natar di Padang nih? Pernah sih ya waktu itu pas pada kelas 1 udah pada putih abu-abu sih. Oh, udah pakai seragam tuh. Lawan sekolahan Bogor, iya tak. Iya, lawan sekolahan Bogor itu di dealer. Di mana? Honda. Dealer Honda mana nih? Di sini pelor ya, pelor. Oh, tadi situ. Iya. Terus lawan sekolahan Bogor, ya alhamdulillah sih itu menang. Kita menang. Cuma besokannya dia datang balikin lagi, rame banget Albes. Ya akhirnya kan kita juga ngelihat kan, kita ngeliat masa juga waktu itu angkatan kita udah dikit ya tak ya. Itu ngeliat masa juga, tapi sempet ngeributin juga tuh. Cuman kita jebol kayak gitu. Ya kita gabung sama sekolahan Depok tuh waktu itu, jadi 5 orang ya. Ya dari temen juga ada situ temeran, cuman dia dari Veteran Sasmita juga kan. Dia ngebantuin, akhirnya dia nahanin, dia kena tuh. Oh, yang veteran itu. Iya, dia kena. Kita cuma 5 orang soalnya. Dia rame banget, udah akhirnya jebol di situ. Iya. Karena di basis lain kan Dede orang kan udah pada tatan ya. Iya. Sekarang yang di basis Parung lu dengan yang natar Dede orang ya jadinya. Nah, penataran itu yang di itu, yang Parung itu dealer itu ya. Cuma berapa orang itu? 5 orang? Iya, anak 5-7 Parungnya 5 orang. Kalau dia emang nggak tahu Albes, nggak tahu apa, pokoknya satu tronton full itu. Nah itu lagi zaman lu nih emang Parung dikit apa gimana? Dikit ya tak ya. Sebenarnya sih banyak kan. Cuman angkatan gue itu ada 20 ya. Cuman makin pertengahan makin akhir makin habis. Karena yang bilang kalem tadi kali, karena nggak kuat, nggak kuat, ya kan, pada resign massal, gitu ya kan, lebih jam tahu apa ya. Mungkin abang kelasnya juga nih buat ngerangkulnya kurang kali. Kurang emang. Iya kurang ya. Gue sering ngamati gitu. Oh gitu kan. Di basis Parung itu campur tuh STM sama SME ya? Campur. Yang tadi yang banyak jadi dikit gitu kan. Ya itu juga kayak nggak kuat juga katanya kan. Terus nggak kuat namanya basis maksudnya. Ya kayak 57 kan terkenalnya dulu pelajar 24 jam. Lucu. Itu pelajar 24 jam. Iya. Bener lah. Kalau hampir ribut subuh dulu. Oh, pernah itu? Pernah jam 3 ribut. Tapi masih pakai seragam? Masih ya. Dalam satu malam itu 3 kali ribut ya. Iya, kalau sehari itu 3 kali minum obat. Jadi kan lagi zaman kita kan sekolah sejuta umat, ya kan sejuta umat. Nah dia sekolah 24 jam. Pelajar 24 jam. Itu terkenal maksudnya terkenal di Sasmitanya apa basis Parungnya? Basis Parungnya. Oh, basis Parungnya. Tapi 24 jam itu Dede orang nih pada. Iya. Gokil. Iya. Terus besok paginya itu kan sekolah. Ya besok paginya tetap sekolah. Iya, lu gak ada capeknya maksudnya gitu? Ya nggak ada sih kalau dulu mah ya. Iya. Happy aja gitu. Happy aja gitu ya. Itu dalam sehari 3 kali ribut. Pertama ributnya di mana tuh? Pertama ributnya di LLAJ. Makam dekat Makam. Oh, ini nih mau ke arah Gunung Sindur sih dia. Gang Cetdam. Dekat Pelor sih. Iya, Pelor ada sana. Terus yang sekarang jadi gudang Alfa. Ya, terus itu menang, kita menang. Akhirnya ditarik dari pihak musuhnya pengen ngebal lagi. Kita main lah di BSI, akhirnya di situ main di BSI. Nah di situ kita jebol ya. Sebenarnya bukan jebol sih ya, satu sama, jadi kita mundur dia. Akhirnya dia ngebalikin tuh. Ya udah jebol. Jam 3-nya ngebal lagi. Baru di situ saling nahan, baru polisi datang. Dengan sekolah yang sama gitu. Dengan sekolah yang sama. Gabungan sih dia. Oh, dia gabungan? Gabungan dia. Berapa sekolah tuh? 6. Luar biasa itu mah. Bukan gabungan itu mah. Bukan gabungan itu. Kerja bakti ya kan. Itu kalau boleh tahu sekolah mana aja tuh yang lu ingat tuh? Kawi, Baskara, Borces, Mensis, Alkain. Oh, berarti Depok sama Bogor itu ya? Oh, yang apa aliansi Alstar.
Astar. Astar. Ya. Gua kira yang apa? Risol apa bakwan? Itu beda lagi ya. Beda lagi. Bakwan ya. Bakwan ada lagi. Enggak, itu emang apa namanya, kalau misalnya anak-anak Parung ribut, emang dia tuh pada 6 sekolahan itu, enggak? Iya, 6 sekolahan itu. Pokoknya 6 sekolahan itu begitu ya? Iya. Nah, Sasmita sendiri? Sasmita 3 gabungan kan dari dulu. Iya, benar. 3 gabungan deh ya. Kan ketahuan alumni gabungan abis kan. Iya. Iya. Tapi selama lu turun di jalur nih, ada nggak lo yang lo kena lah ya kan? Lo dikenain lah, ya kan? Dikenain sih pernah. Oh, dikenain pernah tuh? 2 kali. 2 kali? Iya, di sayur. Di sayur pakai? Diramein gitu. Oh. Jadi temen ninggalin gitu. Akhirnya enggak, awal pertama lu kan ribut nih, sama-sama banyak nih. Nah, enggak, Sasmita dikit. Oh, dikit. Mulu ya. Pas lu majuin tuh, lu bagi tuh. Iya, pas aneh majuin. Akhirnya teman malah pada kabur. Kena lah. Kena akhirnya di situ habis sama sekolah musuh. Ya, gitu dah, nggak tahu pakai apa aja itu udah nggak sadar. Akhirnya bisa lolos tuh. Bisa lolos pas kedua kalinya mah lawan itu bakwan. Lawan bakwan itu ke sayur juga. Sayur. Tapi parah sayurnya. Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya. Enggak, maksudnya nggak ada luka apa gitu. Wah, jangan. Enggak. Nanti itu kita bahas. Pemaaf ya. Lu sendiri tak, lu pernah nggak selama lu sekolah nih, lu apa namanya tuh ngalami gitu kan, yang di jalur yang bentrok parah gitu? Yang bentrok parah itu pernah. Jadi kita 20 orang lawan itu sekolahan tuh ramai banget lah. Lu 20 orang? 20 orang. Jadi, masih Parung doang tuh? Itu campur sama sekolah lain kayak gitu. Sama ini Depok ya? Pancoran. Iya, Pancoran. Kita 11 Iya, jadi itu acara sih dadakan. Nggak tahu acara siapa, tiba-tiba ada alumni nelpon kan, nyuruh di Parung kan, tapi jangan nongkrong. Saya kan bingung, biasanya kan harusnya nongkrong kan. Akhirnya di sini sampai di BSI kan tuh. Disuruh ngumpet dulu. Saya bilang nanti lu ikut apa namanya, ribut lah gitu kan bahasanya. Nah dari situ saya nggak tahu kan ribut sama mana. Saya bilang cuman ini orang saya nggak kenal, ini orang mana. Saya bilang. Jadi lu nanti gabung sama dia. Nah, ya udah kan. Udah pas dari situ posisinya jalur udah ditutup tuh sama anak sekolah lain kan. Dan saya nggak tahu posisi di jalan turunan itu gelap. Akhirnya dari situ ada yang maju nih, dia kalau nggak salah itu kan dia maju duluan, bawa nama Sasmita kan. Saya bilang, ini siapa ya? Kok saya nggak kenal nih, sedangkan saya nggak ngikut ngumpet sama dia. Kok Sasmita nih? Akhirnya saya mau dong, karena saya pikir tuh teman saya kan. Dan pas saya lihat, saya sempat dona. Jadi posisinya itu pas dari perbatasan itu sampai yang mau Ramayana itu nutup semua, orang semua. Saya bilang, ini beneran tawuran. Saya bilang, diam di belakang, nggak berani maju. Ini beneran tawuran, saya masih mikir. Ini gila kali saya bilang. Akhirnya pas dia mundur nih, dia ngomong, "Tok, tolongin," kata dia gitu. Tolongin apa? Saya bilang. Akhirnya saya bingung, nyari barang nggak ada apa-apa. Akhirnya ada bambu kecil kan. Nah jadi orang-orang yang mau bantai dia ini mau naik dia kan gitu. Akhirnya saya maju, nah orang ini ngegeser, si diem tuh. Jadi yang lain pada berantem, saya cuma berdiri di tengah. Saya bingung mau ngapain ya. Saya punya barang kecil, saya bilang. Akhirnya dari situ kan itu udah takut lah saya. Orang dibacok itu nggak kenapa-napa. Akhirnya dari si lawannya itu bacok. Kok ngapa-ngapa nih ya? Ini setan nih saya bilang kan. Akhirnya dari situ dibalas lagi nih sama yang dibacok tadi kan. Nah jadi yang si teman saya ini mau dibacok sama lawannya ini, langsung saya lempar pakai bambu kecil kan. Saya lempar, akhirnya yang teman saya ini nggak dibacok. Yang mau ngebacok dia ngincer saya. Akhirnya otomatis saya kabur ke belakang. Pas lihat belakang, tiba-tiba alumni banyak banget. Dia bilang, "Nih ada veteran, ada alumni." Akhirnya saya minta tolong juga kan. Dia bilang, "Udah, saya nggak berani dah, saya takut." Iya lah. Lu ngelawan itu mah lawan apa namanya tuh? Seng ya kan. Dibacok nggak ngapa-ngapa ya kan? Iya. Terus ngedon kan langsung dia bilang, saya ngeliat belakang kan orangnya udah dekat banget kan, udah
udah saya nggak bikin panjang, hidup apa mati, pokoknya gue harus hidup, saya bilang gitu kan, lari. Dan untungnya itu ada angkot muter balik. Akhirnya saya nyalip, ditabrak angkot, ada motor, saya naik aja udah langsung, nggak tahu itu siapa, saya naik aja langsung. Penting intinya saya kabur dulu aja. Selamatin diri. Enggak, lu langsung naik motor itu orang? Nggak tahu orangnya siapa. Iya, maksudnya lu langsung naik aja gitu? Iya, langsung naik aja. Posisinya kan dia juga lagi standby sih. Ini temen kan ini mau kabur kan. Akhirnya saya naik, udah bang jalan. Saya kabur aja udah dari situ saya ngumpet sendiri. Dan dia nih ketika saya tanya, saya kan udah sesek lah, napas sudah kecapean. Saya tanya, lu di mana? Saya bilang itu. Gue lagi makan nasi padang. Sialan nih saya bilang, luar biasa. Nggak, lu bisa makan nasi padang sedangkan temen lu ini lagi ribut. Enggak, itu pas selesai ribut selesai ribut. Jadi yang lain pada lari, yang menghilang ke rumah langsung. Makan. Karena lokasi rumah juga dekat juga, ya kan. Ini pernah nggak lu sejalur sama ini nih? Enggak. Maksudnya orang-orang rame-rame gitu? Kalau rame-rame enggak ya? Enggak. Paling cuman 5 orang tuh. 5 orang ya? Iya, maksudnya lu pada nih main bareng gitu. Ini bertiga nih. Kalau bertiga enggak, paling saya sama dia. Saya sama dia gitu. Oh gitu. Enggak bertiga. Maksudnya botak sama si Kalem. Kadang-kadang botak sama si Pengal gitu. Nah, cerita dari Kalem gimana? Pas itu apa namanya tuh? Kalau waktu itu nggak berantem ya? Nggak berantem. Jadi posisi kita berlima tuh bolos sekolah ya. Iya. Sama dia kan, akhirnya dia nyeletuk kan, lagi bingung mau kemana. Blok M yuk kata dia gitu kan. Saya bilang, serius yuk? Iya, berapa orang? Udah berlima aja dah kata dia. Yaudah yuk, apaan lu? Gue bawa ginian Ki kata dia. Yaudah yuk jalan dah, saya bilang. Ciputat sampai Blok M. Pas turun terminal ya, terminal bis ya, iya kan. Pas buat sekolahan kapal apa laut, berbubar tuh. Kocak nih. Iya, ini lucu ini. Iya itu. Lu jangan tahu, cerita dulu. Jangan ketawa. Karena kapal tuh berbubar, ada yang nongkrong kan. Jadi saya lewati depannya aja nih. Udah naik bis, ya bang gitu kan. Akhirnya udah nggak usah berantemin aja, udah naik bis aja. Akhirnya naik bis. Nah pas lagi naik bis itu berhenti bisa di depan anak pada nongkrong. Terus aduh apes nih saya. Cuman anak kapal atau laut lah gitu kan, ngeliatin doang ya kan. Nah ngeliatin doang, mobil jalan lagi kan, bis jalan, tiba-tiba dikejar nih. Saya ingat wah dikejar nih. Jadi posisi saya mobil di belakang sama dia nih, sama anak Ciputat satu kan. Anak mana lu? Anak 57, dia diem, mikir 57 apaan kan di pikiran dia. Dia diem, nggak lama dikejar lagi, lampu merah kan tuh. Anak 57 lu ya? Iya, gue 57 Pamulang. Dia diem lagi ya. Nah diem lagi, posisi lampu merah, udah mau jalan kan. Temen ada yang nyetet tuh, bang jalan bang. Ada lagi macet itu. Oh lagi macet juga. Iya. Terus lagi macet suruh jalan. Iya. Terus bang jalan bang. Akhirnya saya bertiga nih, ada salah satu yang ngomong gitu lupa. Mau jalan gimana? Orang lagi macet ya. Saya bilang begitu kan. Akhirnya tuh ada bagian penumpang yang lain ikut ketawa kan. Saking ada yang satu orang yang panik. Nah itu teman saya orang ini yang panik ke depan bilang sama supir lagi, bang jalan bang. Iya saking panik ya dia. Iya. Terus akhirnya saya malah makin ketawa. Dan yang anak kapal itu saya yang dengar tiba-tiba udah hilang. Oh udah hilang tuh nggak ngikutin dia. Iya. Akhirnya jadi saya terpacu sama si anak-anak. Bang jalan bang ya begitu. Saya bilang, aduh ada aja. Lampu merah suruh jalan. Iya lagi macet lagi macet. Terus dari pulang ke Blok M, lu ke Blok M tujuannya ngapain maksudnya? Jalan-jalan doang. Jalan-jalan gitu ya. Udah nggak ketemu tuh, nggak ketemu lawan, cuma ketemu yang kapal itu cuma ditanya-tanya doang gitu kan? Ditanya doang. Terus abis pulang dari situ ketemu lagi enggak? Enggak. Karena udah malam mungkin ya? Iya, sampai sekolahan, sampai rumah aman. Aman ya, tuh. Ada kendala. Buat Bang Kalem nih, gimana nih cerita di jalur nih? Ada nggak nih yang Enggak ada. Enggak. Oh, nggak ada. Lu cerita dari si Pengal, dari si Botak, lu katanya paling ininya. Iya kan? Iya. Dia menghanyutkan ya. Tenang sih mayang ntar gue tutup. Apa nih? Itu ke dia. Di tatarannya dia. Iya, di tataran dia. Di tataran dia. Di tataran dia, bukan dia ngataran dia. Gimana itu? Enggak maksudnya lu di tataran sama adik-adian lu gitu. Tuh kok bisa? Terus Jadi saya lagi di rumah. Saya ditelepon malam nih. Udah ganti seragam sih itu hitungnya. Telepon katanya Sasmita mau janjian rame udah kumpul di Parung. Biasanya Bu Sasmita pasti ngoling saya. terus Pas saya ke Parung
agak ada bisa Smita, ada satu doang. Tapi itu udah temen ada yang panik tiba-tiba jatuh. Kita udah keburu digerebek polisi duluan. Disamperin ke sekolahnya nggak mau.